Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Gilang Priagus Channel. Adapun video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Gilang Priagus, mahasiswa program studi Tadris Matematika di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang garis dan sudut. Apa saja materi-materinya? Yang pertama, ada pengertian garis dan sudut. Materi kedua, ada kedudukan dua garis. Materi ketiga, ada macam-macam sudut berdasarkan besarnya sudut. Materi keempat, ada hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong garis lain. Yang terakhir, ada contoh soal. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian garis dan sudut. Pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Adapun pengertian sudut. Sudut adalah pertemuan dua garis yang membentuk titik sudut. Titik sudut itulah yang dikatakan dengan sudut. Materi kedua ada kedudukan dua garis. Nah, di kedudukan dua garis ini terdapat macam-macam garis, nama dan definisi. Kita masuk yang pertama, ada dua garis sejajar. Dua garis sejajar adalah garis yang tidak memiliki titik persekutuan atau garis yang tidak akan berpotongan. Kita lihat gambarnya. Nah, begitulah kira-kiranya dua garis sejajar. Yang kedua, ada dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila dua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, begitulah gambar dari dua garis berpotongan. Yang ketiga, ada dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila dua garis tersebut memiliki dua atau lebih titik persekutuan. Kita lihat gambarnya. Nah, itulah gambar dari dua garis berimpit. Yang keempat, ada dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak saling berpotongan. Nah, begitulah gambarnya. Materi yang ketiga ada macam-macam sudut berdasarkan besarnya sudut. Di sini terdapat gambar sudut, nama, dan definisi sudut. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kita lihat gambarnya. Nah, itulah gambar dari sudut lancip. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kita lihat gambarnya. Nah, itulah gambar dari sudut siku-siku. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, itulah gambar dari sudut tumpul. Selanjutnya ada sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Kita lihat gambarnya. Nah,
itulah sudut lurus. Yang kelima ada sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kita lihat gambarnya. Nah, itulah gambar dari sudut refleks. Yang keenam, yang terakhir, ada sudut penuh, yaitu sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Nah, seperti itu gambar sudut penuh sudah membentuk lingkaran. Nah, kita masuk ke materi yang keempat. Hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong garis lain. Kita perhatikan gambarnya. Di situ terdapat dua garis dipotong sebuah garis. Dari gambar hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong sebuah garis, didapat beberapa sifat sudut. Sifat yang pertama, sudut sehadap, merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Kita lihat gambarnya. Nah, dari gambar kita dapat menentukan yang mana sudut sehadap, yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Yang kedua, sudut dalam berseberangan, merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Kita lihat gambar lagi. Nah, dari gambar kita dapat menentukan yang mana yang namanya sudut dalam berseberangan, yaitu sudut C sama dengan sudut E, sudut D sama dengan sudut F. Yang ketiga ada sudut luar berseberangan, merupakan bagian sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Kita lihat gambarnya. Nah, kita dapati yang namanya sudut luar berseberangan, yaitu sudut A sama dengan sudut G dan sudut B sama dengan sudut H. Kita lanjut lagi. Yang keempat ada sudut dalam sepihak, merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Kita lihat gambar. Dari gambar kita dapat menentukan sudut dalam sepihak, yaitu sudut D dan sudut E. Juga ada sudut C sama dengan sudut F. Yang kelima ada sudut luar sepihak, merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Kita lihat gambarnya. Dari gambar tersebut dapat kita tentukan sudut luar sepihak adalah sudut B sama dengan sudut G dan sudut A sama dengan sudut H. Yang keenam, ada sudut bertolak belakang, merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dari gambar hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong sebuah garis tersebut, sudut yang bertolak belakang adalah sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut G, sudut F sama dengan sudut H. Nah, yang kelima kita membahas contoh soal dan pembahasan. Ini sudah masuk materi terakhir. Kita lihat soalnya, kita perhatikan gambarnya. 3 buah garis masing-masing K, L, dan M dalam susunan seperti gambar berikut. Kita lihat gambarnya, kita perhatikan.
terdapat garis K, garis L dipotong dengan garis M. Garis K merupakan sejajar dengan garis L serta M memotong garis K dan L. Maka tentukanlah A. Sudut-sudut yang sehadap, B. Sudut-sudut yang bertolak belakang, C. Sudut-sudut yang berseberangan dalam, D. Sudut-sudut yang berseberangan luar, E. Sudut-sudut dalam sepihak, F. Sudut-sudut luar sepihak. Dari gambar tadi kita dapat menentukan sudut-sudut sehadapnya, yaitu sudut A1 dengan sudut B1, sudut A2 dengan sudut B2, sudut A3 dengan sudut B3, sudut A4 dengan sudut B4. Yang B, sudut-sudut bertolak belakang, yaitu sudut A1 dengan sudut A3, sudut A2 dengan sudut A4, sudut B1 dengan sudut B3, sudut B2 dengan sudut B4. Yang C-nya sudut-sudut berseberangan dalam, yaitu sudut A3 dengan sudut B1 dan sudut A4 dengan sudut B2. Yang D-nya sudut-sudut berseberangan luar, yaitu sudut A2 dengan sudut B3 dan sudut A1 dengan sudut B3. Yang E-nya sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sudut A3 dengan sudut B2, sudut A4 dengan sudut B1. Sudut-sudut luar sepihak, yaitu sudut A2 dengan sudut B3, sudut A1 dengan sudut B4. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dari garis dan sudut ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.